jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Aku lihat laut berhias nelayan, aku pandang tempat dilahirkan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Saudara, pariwisata menjadi sektor prioritas dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Namun sektor pariwisata Indonesia menurun karena dampak dari pandemi COVID-19. Salah satunya pariwisata di Kepulauan Riau. Nah, pemerintah terus berupaya untuk mengembalikan geliat pariwisata Kepulauan Riau melalui konsep wisata travel bubble untuk menarik wisatawan mancanegara. Lantas, seperti apa konsep travel bubble ini dan bagaimana kesiapan penerapan wisata travel bubble di Kepulauan Riau? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwinanda hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya itu Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Halo, apa kabar Bapak Ansar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali nih Bapak bisa hadir di studio Bincang Kita pada hari ini ya. Kita langsung saja nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini benar-benar melemahkan bahkan melumpuhkan pariwisata ya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sedikit gambaran juga Pak bisa dijelaskan sebenarnya potensi wisata di Kepulauan Riau itu seperti apa sih, baik sebelum maupun ketika sudah terdampak COVID-19 nih Pak? Memang Kepulauan Riau menjadi salah satu destinasi pariwisata yang unggul di Indonesia ya. Di tahun 2019 yang lalu sebelum pandemi COVID, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri itu tembus sampai dengan angka 2.896 orang. Dan angka itu angka terbesar kedua setelah Bali. Bali di atas 6 juta. Kemudian kita 2,8 juta, DKI 2,4 juta, dan 4 jutaan yang lainnya berasal dari berbagai provinsi. Jadi memang kalau bicara potensi pariwisata di Kepri itu sangat besar sekali karena kita saja memiliki 2.408 pulau yang sebagian pulau-pulau itu memiliki potensi wisata yang sangat besar dan sedang kita kembangkan. Iya. Jadi kita memang lebih berorientasi mengembangkan kawasan wisata maritim seperti pantai, laut, dan berbagai event-event internasional wisata di Kepri yang berorientasi maritim. Nah, hanya memang pada masa pandemi COVID-19 ini kita sangat terpukul. Karena memang hampir 96 wisatawan yang berkunjung ke Kepri itu adalah wisatawan mancanegara. Sehingga dengan belum terbukanya pintu border area antar negara, maka kita sangat terdampak berat sekali dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain di Kepri yang sudah mulai berjalan dan bergulir dengan baik. Baik, tapi tentunya kita tidak boleh terus pesimis ya, harus ada optimis, apalagi kan sekarang juga kita lihat mungkin COVID-19 ini sudah mulai kasusnya melandai dan tentunya ada upaya-upaya bagaimana caranya untuk bisa bangkit, bisa dijelaskan? Ya, upaya kita bangkit dari keterpurukan pariwisata tentu berkoordinasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan paket-paket kemungkinan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bersama daerah yang bisa membuka kembali dengan berbagai diskresi untuk kegiatan kunjungan pariwisata antara satu negara dengan negara lain. Dan wabil khusus di Kepri memang mayoritas wisatawan mancanegara kita entry point-nya adalah melalui pintu masuk Singapura terutama ke Pulau Bintan, Batam, dan beberapa pulau-pulau yang lain seperti di Anambas, di Karimun. Nah, jadi memang kita mesti optimis. Dan optimis itu akan kita yakini ketika COVID memang mampu kita kendalikan. Sedikit mungkin pandemi COVID di Kepri memang sudah sangat baik, melandai. Vaksinasi kita juga sudah lebih dari 93% hampir 100% ya. Hampir 100%, dan juga positivity rate kita rata-rata hariannya hanya tinggal 0,02%. Artinya rata-rata tanpa ada konfirmasi baru, dan kasus aktif yang kita tangani hanya tinggal 4 atau 3 orang saja gitu. Jadi ini salah satu saya kira optimistis kita untuk kembali membuka
jalur pariwisata internasional kita ke Kepri. Membangkitkan pariwisata kembali ya Iya. Pak, terutama untuk di Kepulauan Riau. Nah, untuk meningkatkan pariwisata di Kepulauan Riau ini juga pemerintah menerapkan konsep yang namanya travel bubble. Mungkin bisa dijelaskan karena banyak juga yang masih baru mendengar begitu Iya, travel iya. bubble itu konsepnya seperti apa Iya. sih Pak? Jadi memang travel bubble ini konsep yang sudah lama kita bahas ya di masa pandemi ini dalam rangka berusaha kembali membuka pintu pariwisata. Dan travel bubble itu pada prinsipnya adalah kita memberikan ruang untuk membuka kembali border area antar negara. Akan tetapi masih dibatasi pada kawasan-kawasan tertentu. Artinya orang diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kawasan pariwisata di negara lain, akan tetapi pada objek-objek tertentu yang sudah ditentukan dengan kebijakan negaranya masing-masing. Jadi belum bisa secara leluasa melakukan aktivitas pariwisata di semua wilayah, di semua tempat di satu negara. Nah itu yang kita bahas dan mesti ada pilot project-nya. Gitu. Untuk kawasan dari Kepulauan Riau ini kenapa sih dianggap cocok untuk akhirnya diterapkan travel bubble ini Pak? Ya karena di sana ada beberapa kawasan-kawasan wisata yang isolated area, yang terisolasi, tidak langsung berafiliasi dengan masyarakat umum. Nah kemarin itu pilot project yang kita usulkan dan kita bahas bersama pemerintah pusat yaitu di Bintan Resort. Di sana ada plus minus 2.600 kamar hotel dan beberapa villa dan tidak berasimilasi dengan masyarakat, kawasannya tersendiri. Kemudian juga Nongsa Sensation itu, yang sering disebut Nongsa Point Marina. Nah, di sana itu juga banyak resort-resort, fasilitas-fasilitas pariwisata seperti lapangan golf dan lainnya. Dan juga ada Nongsa Digital Park, tempat tempat memproduksi film-film animasi yang produknya sudah masuk ke Netflix. Ada Apple Academy di sana yang melahirkan generasi-generasi IT internasional di sana. Dan dua kawasan ini yang memang Diunggulkan dan menjadi pilot. diunggulkan dan punya entry point sendiri. Jadi mereka masing-masing punya ferry terminal internasional sendiri yang bisa digunakan secara langsung point to point dari Singapura atau Malaysia ke Kepri. Baik, ini menarik sekali nih Pak, masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali pada hari, tapi kita jeda dulu ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nah kembali di Bincang Kita dan tentunya masih ditemani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini mengenai Kepulauan Riau, siap travel bubble wisatawan mancanegara. Ya Pak, kita akan bicara mengenai penerapan skema wisata travel bubble di kawasan wisata Kepulauan Riau itu seperti apa sih? Ya saya kira skemanya sama seperti prinsip umumnya tadi bahwa kita kemarin sudah mengusulkan ke pemerintah pusat dua kawasan itu dan pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan kebijakan khusus Bali, Batam dan Bintan untuk melaksanakan aktivitas travel bubble ini. Akan tetapi kemarin memang Singapura belum termasuk negara yang direkomendasi pemerintah pusat untuk ke PRI. Maka memang meskipun itu sudah dibuka, akan tetapi diskresinya masih memerlukan kemudahan yang lebih luas. Belum ada aktivitas kunjungan wisman dari negara-negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan kemarin Singapura bahkan sudah mengeluarkan kebijakan skema baru yang namanya vaksinasi travel land scheme itu, yaitu kegiatan pariwisata antar negara yang menggunakan dasar vaksinasi. Dan ini yang sedang kita dorong ke pemerintah pusat, kiranya ada reciprocal di antara kedua negara ini. Karena kita memang 96% wisatawan mancanegara dan hampir saya kira 70-80% dari Singapura, maka memang kita berharap segera dibuka pintu pelabuhan laut di Batam dan Bintan. Saat ini VTL itu nanti baru memberikan fasilitas untuk wisman itu datang dan berkunjung melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sementara memang
beberapa kali pertemuan yang kita lakukan bersama para pelaku usaha pariwisata, baik hotel dan berbagai asosiasi, mereka sangat mengeluhkan karena memang kondisi mereka juga sudah kritis hampir 20 bulan. Aktivitas kegiatan pariwisata terhenti. Bahkan sampai saya bilang kalau airnya sudah segini, mereka bilang bukan segini Pak. Bahkan kita sudah bernapas pakai selang begitu. Baik. Maka mesti ada kebijakan-kebijakan signifikan yang cepat ke depan ini agar supaya dengan prinsip reciprocal itu pintu pelabuhan laut di Kepri itu bisa dibuka kembali khusus untuk Wisman dari Singapura, Malaysia dan dari Yang dekat-dekat negara dulu lain di-grab gitu ya, ya, Pak, ya. agar supaya kegiatan travel bubble ini bisa kita wujudkan segera. Dan melalui pilot project ini saya kira kan sangat baik karena kita bisa mengevaluasi dari waktu ke waktu. Ketika nanti memang pandemi COVID sudah benar-benar aman, sudah stabil, saya kira kita tidak hanya bicara pilot projectnya lagi, akan tetapi mungkin bicara pariwisata secara keseluruhan di Kepri, gitu Mbak. Tadi juga disebutkan ya bahwa sudah ada kawasan Nongsa Point Marina dan juga Bintan Resort yang dijadikan kawasan travel bubble untuk pilot projectnya. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangan bahwa kawasan ini memang cocok sekali untuk dijadikan konsep travel bubble, Pak? Ya karena tadi memang kawasannya tertutup. Selain tertutup? Ya dan kawasannya tidak berafiliasi langsung dengan masyarakat dan fasilitas pariwisata di sana cukup lengkap gitu. Jadi kalau mereka mau melaksanakan aktivitas apapun, baik itu olahraga, golf atau pusat kegiatan olahraga air di sana, kemudian aktivitas-aktivitas entertain di sana, memang sangat lengkap di sana. Dan itu sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Apalagi konsep wisata di dua kawasan ini adalah konsep leisure itu ya. Konsep Wisman untuk enjoy, bermalas-malasan di sana, menikmati keindahan alam dan berbagai aktivitas. Sehingga memang kawasan ini untuk turis domestik memang agak kurang menarik gitu. Tapi untuk mancanegara, untuk mancanegara, ini memang sangat diminati, termasuk pulau-pulau kecil di Kepri yang saat ini sudah mulai berkembang sebagai kawasan pariwisata yang favorit lah bagi Wisman terutama dari Eropa, dari Jepang dan lainnya. Untuk kesiapan dari segi protokol kesehatannya untuk menyambut para wisatawan juga apakah sudah memang menjadi contoh begitu Pak? Ya itu kita memang selalu bahas bersama ya. Kalau dari sisi pengelola kawasan itu sendiri, mereka sudah mempersiapkan itu secara baik. Baik dari karyawannya, baik dari tempat karantinanya kalau memang dibutuhkan itu mereka siap. Kemudian juga dari sisi kita pemerintah, kita juga tentu mengawasinya melalui satgas kita. Dan beberapa kali Singapore Tourism Board datang ke sana mengecek kesiapan itu dan mereka mengapresiasi memang sudah sangat siap. Dua kawasan itu memang sudah sangat siap gitu untuk dibukanya kembali aktivitas pariwisata di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura lah gitu. Lalu bagaimana dengan syarat-syarat khususnya Pak? Apakah ada ketentuan lain untuk perjalanan dengan konsep travel bubble ini menuju Kepulauan Riau? Ya saya kira syaratnya itu nanti kan ditetapkan oleh kebijakan masing-masing negara. Tapi biasanya itu dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Baik, ada komunikasi di antara kedua belah pihak ya Pak? Oh iya, pemerintah kita intens membahas dengan pemerintah Singapura ya. Berkaitan dengan kemungkinan dibukanya kembali kawasan wisata di Bintan dan di Batam, baik itu antar kementerian luar negeri kedua negara, kemudian Kementerian Pariwisata, dan juga kementerian-kementerian lain yang berkaitan dengan ini. Dan itu dibahas secara bersama dan goalnya ya kita berharap di daerah supaya ada keseimbangan di antara keduanya sehingga tidak yang satu merasa statusnya lebih tinggi di antara yang lain. Ini mesti ada kesetaraan gitu ya. Baik. Nah itulah perlunya reciprocal di antara kedua atau 3 atau 4 negara lain lah bersama kita. Untuk perancangan konsep wisata travel bubble ini sudah dilakukan ke negara mana saja Pak? Kalau
kita selama ini kan fokusnya memang Singapura, Malaysia. Akan tetapi pemerintah akan membuka untuk kemarin ada 29 negara. Itu yang bisa berkunjung, dan kalau mereka berkunjung ke kita karena konsep kita travel bubble, tentu mereka mengikuti gitu. Kawasan-kawasan yang mana sudah saja ditetapkan, begitu yang bisa mereka kunjungi gitu. Dan mereka juga harus mengikuti aturan karantina yang sudah ditetapkan. Saya kira, Mbak, ya pemerintah mungkin masih berpikir kemungkinan terjadinya gelombang ketiga di akhir tahun karena Nataru ini. Maka kita di daerah benar-benar menjaga situasi ini dan juga dengan benar-benar membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat untuk waktu tertentu agar kita mampu mengendalikan COVID ini tetap stabil. Baik. Dan saya kira sesudah itu harapan kita pemerintah mesti segera membuka dengan berbagai diskresi-diskresi agar supaya ya pemulihan ekonomi bisa cepat kembali pulih. Karena pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan kita. Dan pengangguran terbuka kita cukup tinggi sekali, dan itu terdampak akibat pariwisata belum terbuka. Kalau berbagai industri sudah mulai bergerak seperti sedia kala, bisa beralih ke online kalau industri lain ya Pak. Sedangkan pariwisata tidak begitu ya? Iya, pariwisata kan memang harus dikunjungi, harus didatangi begitu ya. Berkaitan dengan mobilisasi orang. Gitu. Baik, dan sejauh apa persiapan pemerintah Kepulauan Riau dalam menerapkan konsep wisata travel bubble ini? Kita akan gali jawabannya usai jeda ya Pak. Lanjutkan obrolan kami terkait travel bubble menjadi solusi mengembalikan geliat pariwisata Kepulauan Riau. Ya, Pak, bagaimana nih untuk persiapannya? Sudah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Kepulauan Riau dalam menyongsong untuk konsep travel bubble ini? Ya, kalau kita sih bersama para pelaku usaha pariwisata di Kepri udah siap sekali ya, karena kita sudah melakukan pembahasan persiapan ini sejak dari awal ya. Sejak ketika pandemi COVID sebelum second wave itu menurun, kita sudah bahas ini secara intens. Ternyata ketika terjadi fluktuasi, kita tangani COVID. Nah, saat ini semua persiapan sudah kita persiapkan, baik itu kebijakan dukungan bagi mereka berkaitan dengan dukungan Satgas COVID di daerah, seperti vaksinasi. Kemudian kita juga mendorong kebijakan menggunakan Blue Pass ya, kemudian kita juga terus berkomunikasi ke pemerintah pusat. Itu dukungan yang kita berikan. Nah, kalau bicara kesiapan kita sudah siap sekali, hanya tinggal menunggu bagaimana wisdom pemerintah pusat ke depan ini berkaitan dengan konsep travel bubble ini untuk terimplementasi segera gitu. Dan saya kira kebijakan itu yang masih terus kita tunggu, kita bahas, agar ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu mendorong orang untuk datang ke tempat kita. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang masih tidak memungkinkan orang untuk datang ke tempat kita, maka orang tidak akan datang berkunjung. Gitu. Jadi salah satu syaratnya memang yang memberatkan adalah karantina yang sampai 5 hari begitu ya, karantina, Pak? Kalaupun 5 hari, 7 hari saya kira nggak ada persoalan, asalkan karantinanya diberikan dalam bentuk karantina kawasan. Betul. Tapi bukan di ruangan begitu meskipun ya, 3 hari, kalau masih dalam bentuk karantina hotel atau kapal, saya kira itu tidak memungkinkan orang untuk datang karena sama saja kita mengurung orang gitu. Betul, dan bukan untuk menikmati pariwisata keindahan, tetapi juga di ruangan begitu ya, Pak. Untuk mendapatkan diskresi karantina kawasan itu, makanya kita merekomendasikan terlebih dahulu 2 pilot project itu. Karena kawasan itu relatif mudah terkontrol, pintunya mudah terkontrol, entry point-nya juga point to point. Kemudian dengan fasilitas yang lengkap, dengan fasilitas tracing seperti Blue Pass yang memang kita wajibkan kepada mereka. Baik, untuk komitmen pemerintah Kepulauan Riau dalam penerapan konsep wisata travel bubble ini juga tentunya sudah tidak diragukan ya. Mungkin ada dukungan-dukungan melalui pengembangan infrastruktur yang dilakukan, apa saja Pak? Ya, memang kita sekarang sedang mendorong semua infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas antar wilayah. Karena memang Kepri itu kan provinsi kepulauan. Tidak sedikit jumlah pulaunya, 2.408 pulau. Dan itu punya potensi besar di bidang pariwisata. Maka mana yang menjadi objek-objek wisata pulau-pulau yang sedang kita kembangkan, kita mendorong percepatan konektivitas ke sana. Tapi ada satu
proyek unggulan yang sedang kita dorong saat ini adalah jembatan Batam Bintan. Nah, jembatan Batam Bintan itu nanti menjadi infrastruktur pendukung pariwisata yang luar biasa. Karena selama ini 90% turis yang datang dari Singapura ke Bintan, ke Batam, itu length of stay mereka hanya 3 hari. Sementara pemerintah mendorong agar minimal length of stay para turis yang datang ke Indonesia ini bisa 5 hari minimal. Nah, kenapa? Karena memang banyak turis yang datang di saat weekend. Mereka datang dari Singapura ke Bintan, 3 hari pulang. Datang dari Singapura ke Batam, 3 hari kembali. Jarang yang melakukan cross area antara dua wilayah ini. Maka jembatan Batam Bintan itu menjadi satu alternatif bagi para turis nanti untuk memperpanjang length of stay-nya. Mereka yang datang dari Singapura ke Bintan bisa memperpanjang length of stay-nya ke Batam karena jembatan sudah tersedia. Tidak seperti sekarang harus menyeberang laut, membutuhkan biaya yang besar dan waktu. Begitu juga sebaliknya yang datang dari Singapura ke Batam bisa cross area, menambah length of stay-nya ke Bintan, baru mereka nanti kembali ke Singapura. Nah, oleh karena itu kita mendorong terus dan Bapak Presiden juga sudah mendeklar bersama kami bahwa insya Allah jembatan Batam Bintan itu akan segera dibangun karena saya kira itu juga termasuk ya proyek prestisius kita di depan Singapura. Baik, untuk targetnya kapan ya Pak? Kalau targetnya diperkirakan mungkin mulai bulan Juni 2022. Sudah mulai jalan. Sekarang sedang dalam persiapan semua dokumen-dokumen yang diperlukan dan persyaratan-persyaratan teknisnya karena jembatan ini jembatan terpanjang di Indonesia ya. Wow, benar-benar proyek prestisius sekali ya Pak ya. Proyek prestisius dan ini juga tentunya legacy Bapak Presiden nanti bagi Indonesia gitu karena memang langsung berhadapan dengan Singapura dan Malaysia. Baik, untuk harapan ke depannya nih terkait konsep wisata travel bubble ini seperti apa Pak? Ya harapan kita ini bisa cepat terus dibahas dan segera diimplementasikan karena kita bukan bicara soal travel bubble-nya tapi kita bicara soal rakyat juga karena masyarakat juga sudah terdampak begitu berat khususnya di bidang pariwisata dan kita ketahui pariwisata ini adalah industri yang memiliki multiplier efek yang luas. Banyak usaha-usaha ikutan pendukung di bidang pariwisata ini. Maka ketika pariwisata masih terdampak bagi Kepri kita masih sangat berat untuk melakukan recovery ekonomi secara cepat dengan angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita sekarang sudah sangat membaik karena sudah ke angka positif hampir 3% di triwulan ketiga, sebelumnya 6,66% positif, di tahun sebelumnya bahkan minus 6,66%. Nah, saya yakin kalau pariwisata segera dibuka kembali, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 akan melejit ya ke arah yang lebih baik selain kita mendorong investasi di sektor-sektor yang lain. Maka harapan kita agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Singapura juga bisa berbarengan dengan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk prinsip-prinsip reciprocal itu. Nah, semoga ya pariwisata menjadi andalan yang memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Kira-kira kapan deh Pak bisa direalisasikan? Ya, saya kira, harapan Bapaknya kapan? Paling lama atau paling cepat harusnya kapan begitu Pak? Ya saya kira secepat mungkin saja gitu, karena melihat kondisi COVID kita sudah membaik. Kenapa tidak kemudian dicoba alat kontrol ya, kita juga sudah membaik. Ya kenapa tidak itu segera dibuka, gitu ya? Nah mudah-mudahan pemerintah bisa merespon inilah lebih cepat lagi. Baik Bapak, semoga harapannya tercapai dan segera pariwisata di Kepulauan Riau segera bangkit, bukan hanya di Kepulauan Riau tetapi juga di seluruh Indonesia ya Pak. Terima kasih banyak Pak, tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda Saudara. Ya Saudara, dengan melalui konsep wisata travel bubble ini semoga dapat mampu menghidupkan kembali pariwisata di Kepulauan Riau dan semoga bisa menjadikan konsistensi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri dan tak lupa saya juga ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Aku anak pulang
jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Aku lihat laut berhias nelayan, aku pandang pulau hijau membentang. Three, two, one. Beragam budaya, warna, suku, bangsa, namun tetap rukun, damai, sejahtera. Biarpun berbeda, namun kita tetap satu di tanah Melayu. Hai budaya negeriku, aku anak pulau Kepulauan Riau.